Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di online lesson Awan. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 8, subtema 1, manusia dan lingkungan. Di pembelajaran 1, kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA di halaman 1 sampai dengan 6. Nah, adik-adik, nggak terasa ya kita udah sampai tema 8. Nah, di subtema 1 ini ada gambar pemandangan yang pertama ya, ini persawahan, hijau ya, kemudian ini ada 3 orang anak yang sedang menanam. Yuk kita lihat pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Yang pertama, fakta-fakta apa sajakah yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut? Ya, nah, yang pertama jawabannya di sebelah kanan ya. Seperti biasa, Kak Rina menjawab selalu di sebelah kanan. Kadang-kadang suka ada yang tanya, jawabannya yang di kanan ya Kak? Betul, jawabannya yang ada di kanan ya. Nah, gambar di atas menunjukkan lingkungan yang indah berupa areal atau area boleh ya, persawahan yang subur. Gambar bawah yang ini ya, menunjukkan anak-anak yang sedang menanam bibit tanaman. Kemudian yang kedua, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa? Lingkungan berguna bagi manusia karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan hidup manusia. Lalu yang ketiga, apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Jika manusia menjaga lingkungan, semua kebutuhan hidup manusia dapat tercukupi. Nah, kemudian yang keempat, apakah akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Nah, kalau nggak ngejaga lingkungan adik-adik, lingkungan akan jadi rusak dan tidak bisa memberikan manfaat. Bahkan dapat menimbulkan kerugian dan bencana bagi manusia. Nah, kemudian nomor 5, bagaimanakah kondisi lingkungan di sekitar adik-adik? Nah, kondisi lingkungan di sekitar saya cukup baik. Misalnya ya, ini disesuaikan dengan lingkungan adik-adik saja. Masyarakat sudah peduli terhadap lingkungan sekitar. Hal ini menjadikan kehidupan di lingkunganku menjadi nyaman. Yang berikutnya, ada bacaan judulnya Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 kilometer. Wah, kita beruntung banget ya adik-adik. Di rumah tinggal buka keran air aja udah bisa dapat air bersih. Jadi harus bersyukur ya. Coba bayangkan kalau kita harus jalan jauh dulu ya selama sejauh 15 kilometer untuk mengambil air bersih. Ya, baru aja buat mandi, airnya udah habis, kita mesti jalan lagi ya, keringetan lagi. Nah, ini dibaca dahulu ya. Lalu kita akan membuat peta pikiran seperti ini terkait bacaan tadi. Nah, kita lihat di sebelah kanan sudah Karina buatkan yang bagian pertama kiri atas, peristiwa apa yang terjadi? Warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Lalu yang sebelah kanan, di mana peristiwa itu terjadi. Tadi ini peristiwanya di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari ya, di Kota Bau-Bau. Ini di Sulawesi Tenggara. Kemudian demi air bersih warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 kilometer. Nah, ini tadi judulnya ya. Nah, yang bawah apa penyebab peristiwa itu terjadi? Peristiwa terjadi karena Kelurahan Waborobo terletak di dataran tinggi. Ya, di daerah itu air sulit didapat. Kemudian yang berikutnya, nah, ini air sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan berbagai kegiatan di bumi. Apa fungsi air bagi manusia? Nah, kita diminta untuk menjawab pertanyaan. Ini berupa diskusi bersama dengan kelompok ya, 4 atau 5 orang. Yang pertama, apa fungsi air bagi manusia? Fungsinya nanti dituliskan di peta pikiran lagi seperti ini. Kita lihat sebelah kanan. Yang pertama, fungsi air bagi tumbuhan. Air diperlukan oleh tanaman dalam proses fotosintesis ya. Lalu bagi hewan, diperlukan untuk minum, membersihkan diri, dan sebagai tempat hidup hewan yang hidupnya di air. Lalu bagi kita sendiri manusia, untuk minum, memasak, ya masak sayur sop, ya mencuci sayur dan lain-lain, membersihkan tubuh kita untuk mandi dan mencuci bahan makanan dan pakaian. Nah, berikutnya kita sudah ke ayo renungkan.
Biasanya Karina nggak jawabin ya, tapi, banyak juga yang tanya jadi Karina akan bantu jawab. Sebetulnya sebagian besar dari Ayo Renungkan ini isinya refleksi diri. Jadi dari adik-adik nih, apa aja yang adik-adik dapatkan dari pelajaran hari ini? Contoh pertanyaan pertama, ini kan sebetulnya dari adik-adik nih, yang adik-adik dapatkan apa? Nah, tapi Karina bantu pandu jawabkan, nanti disesuaikan lagi ya. Contohnya, hari ini saya belajar tentang peristiwa atau tindakan dalam bacaan. Ya, manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu yang kedua, keterampilan apa yang kamu latih? Nah, yaitu menuliskan peristiwa atau tindakan dalam bacaan dan membuat peta pikiran manfaat air bagi manusia. Ya, bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu sikap apa yang kamu kembangkan hari ini? Hari ini kita belajar sikap menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain dan sikap cermat. Itu contohnya ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.